Oke, hari ini kita akan belajar kembali menggunakan aplikasi Scratch ya dalam membuat sebuah permainan ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggerakkan sprite tapi dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya ya. Biasanya kita kalau menggerakkan sprite dengan perintah move ya, saat dia diklik atau saat dia mengikuti kursor dia akan bergerak dengan perintah move, tapi hari ini kita akan belajar sedikit berbeda. Oke, sebelumnya kita akan coba lihat dulu ya sesuatu sebelum kita mulai untuk membuat perintahnya. Nah, seperti di matematika ya, mungkin di matematika kalian sudah pernah belajar ini namanya koordinat ya, ada titik X dan Y ya. Nah, di dalam Scratch juga ya, terkhusus dalam sprite ini, posisi dari sprite itu ditentukan dengan nilai X dan juga Y ya. Nilai X itu menandakan posisi sprite ini, dalam hal ini kucing ini ya, posisi kucing ini secara horizontal ya, atau mendatar ke samping. Sementara nilai Y menunjukkan posisi kucingnya secara vertikal atau tegak lurus dari atas ke bawah. Nah, perhatikan, waktu misal ganti ini kan X dan Y-nya 0 ya. Misalkan misal ganti nilai X-nya menjadi lebih besar, misalkan jadi 100, posisi kucingnya akan semakin ke kanan. Sebaliknya, jika misal ganti jadi negatif 100, dia akan ke kiri. Ya, dengan kata lain, semakin besar nilai X dari sprite ini, dia akan semakin ke kanan, dan kalau semakin kecil nilainya, dia akan semakin ke kiri. Begitu juga dengan Y-nya. Ya, kalau Y-nya misalnya masukkan 100, maka dia akan semakin ke atas. Sebaliknya, jika Y-nya diberi nilai yang kecil, bahkan sampai negatif 100, dia akan semakin ke bawah. Jadi dengan kata lain, jika nilai Y-nya semakin besar, posisi kucing ini akan semakin ke atas. Jika Y-nya semakin mengecil, posisi kucingnya akan semakin ke bawah. Ya, itu pengenalan singkat ya tentang koordinat X dan Y yang menentukan posisi dari sprite di dalam Scratch ya. Kenapa Mister jelaskan seperti itu? Karena ini akan berguna ya untuk kita belajar hari ini bagaimana menggerakkan sprite ini. Oke, sekarang kita langsung mulai ke perintah-perintah yang akan kita gunakan dalam membuat sprite ini bergerak. Saya akan ganti dulu backgroundnya ya. Backdropnya kita ganti bentuk biasa, misalkan ini blue sky. Nah sekarang ini kucing yang bisa simpan di sini. Kita akan membuat kucing ini bergerak ya, menggunakan perintah untuk merubah nilai X dan Y-nya. Ya, bagaimana caranya kita lihat. Pertama, seperti biasa kita harus masukkan sebuah perintah event. Perintah kuning kita masukkan when key press atau saat tombol tertentu ditekan. Lalu space-nya diganti menjadi right row karena kita ingin dia bergerak ke kanan saat tombol tanda panah kanan di keyboard ditekan. Setelah itu kita akan masukkan perintah control yaitu perintah repeat until. Nah, ini juga perintah yang baru yang kita ketemui sekarang ya. Ini adalah perintah yang mirip dengan perintah repeat dan juga forever. Ya, ini kita sebut saja kakak beradik lah ya. Forever ini repeat dan repeat until ini sama-sama mengulangi perintah yang ada di dalamnya, tapi perbedaannya kalau forever ini berjalan terus-menerus ya sampai kita berhentikan. Kalau repeat ini dia terus-menerus tapi dengan batas tertentu ya. Perulangannya dilakukan berapa kali sesuai dengan angka di sini. Nah, sementara repeat until ini sama seperti repeat, hanya batas yang digunakan adalah bukan angka atau bukan berapa banyak dia diulang, tapi dengan kondisi tertentu ya. Jadi ada kondisi tertentu di sini ya yang jika terpenuhi maka perintah di dalamnya tidak akan dijalankan kembali. Tapi kalau selama belum terpenuhi, perintah di dalamnya akan terus berjalan. Mirip kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan, contohnya misalkan lagi makan gitu ya. Kalian akan terus makan sampai perut kalian kenyang gitu ya. Kalau sudah kenyang, baru berhenti. Jadi kalau belum kenyang, biasanya akan terus makan. Seperti itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita pasangkan repeat until di sini ya. Jadi when right arrow key press repeat until di sini kita akan masukkan sebuah perintah operator
Ya, ini juga perintah baru yang kita pelajari, operator berwarna hijau. Operator ini sama seperti kalau di matematika ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, nah itu operator. Ya, operator perhitungan. Atau misalkan ada operator di matematika juga untuk perbandingan, lebih besar, lebih kecil, sama dengan ya. Nah, ada satu lagi operator di dalam matematika dan juga di komputer, ada namanya operator logika. Ada and, or, dan not ya. And itu dan, or itu atau, not itu tidak ya. Kalau and itu misalkan ya hari ini saya mau makan nasi goreng dan ayam goreng ya. Jadi dua-duanya harus saya makan hari ini. Kalau nggak saya makan dua-duanya, saya kurang senang gitu ya. Atau misalkan or ya. Hari ini saya mau makan nasi goreng atau ayam goreng. Jadi kalau salah satu saja yang saya makan, ya saya sudah senang gitu ya. Jadi nggak masalah kalau hanya salah satu. Atau yang not ya. Hari ini saya tidak mau makan ayam goreng. Ya berarti dia nggak akan makan ayam goreng. Mungkin pilihnya nasi goreng. Itu namanya operator logika ya. Nah, sekarang kita akan masukkan yang not. Kenapa not? Nanti kita lihat ya. Bagaimana perintah ini akan dilanjutkan ya. Repeat until not. Di dalam sini, dalam perintah not ini akan kita masukkan tidak apa sih maksudnya ya. Oke, kita masukkan perintah sensing. Perintah sensing, kita masukkan perintah key press. Ada tanda tanya di dalamnya. Key press. Terus space-nya kita ganti sesuai dengan tombol yang di atas di perintah when. Right arrow. Ya. Dengan kata lain, bisa kita bilang di sini adalah perintah di dalam repeat until ini akan terus diulangi ya sampai tombol tanda panah kanannya tidak ditekan ya. Jadi selama tombolnya ditekan, perintah di dalam sini akan terus berjalan ya. Apa yang akan terus berjalan di sini? Ada di perintah motion. Tidak pakai move ya. Kita pakainya adalah change x by 10 nih perintah ini. Atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, tambahkan nilai x dengan angka 10. Jadi berapapun nilai x saat ini akan ditambahkan dengan 10 ya. Kita simpan di sini. Karena kita mau bergerak ke kanan, right arrow, x-nya maka kita tambah dengan nilai positif ya, karena kita mau dia bergerak ke kanan ya. Jadi perintah ini kalau dijalankan, bisa tekan tombol tanda panah, kucingnya akan bergerak ke kanan saat tombol itu tekan. Jika tombol itu tekan terus, dia akan bergerak terus sampai ke ujung ya. Selama tombolnya tidak dilepas, dia akan terus bergerak ke ujung. Itu tadi fungsi dari repeat until not key right arrow press ya. Jadi akan terus bergerak ke kanan selama tombolnya tidak terlepas atau tidak dilepas ya. Jadi selama ditekan. Oke, itu untuk yang bergerak ke kanan. Sekarang kita coba bergerak ke kiri ya. Untuk bergerak ke kiri, perintahnya sama persis ya. Supaya kita lebih mudah, tidak harus menyusun perintahnya satu persatu, tinggal kita klik kanan untuk perintah yang ini. Terus kita pilih duplicate. Ya. Kalau yang menggunakan handphone, ditekan yang lama, lalu pilih duplicate. Kita simpan di bawah, lalu kita ganti ini menjadi left arrow, kebalikannya. Ini juga diganti jadi left arrow. Dan nilai X-nya kita ganti jadi nilai negatif atau minus ya. Karena kita mau dia bergerak ke kiri. Seperti yang tadi jelaskan, kalau semakin kecil eh, X-nya dia akan semakin ke kiri. Kalau semakin besar dia akan semakin ke kanan. Ya, maka dari itu kita kurangi nilainya dengan negatif 10 ya. Jadi hasil akhirnya saat kita bergerak ke kanan, tombol tanda panah ditekan, dia akan ke kanan. Kalau yang ke kiri, tanda panahnya ditekan, kucingnya akan bergerak ke kiri. Begitu seterusnya. Oke, itu untuk menggerakkan ke kanan ke kiri menggunakan keyboard pada komputer. Ini kita bisa juga modifikasi dengan memasukkan perintah looks, next costume, ya supaya nanti kaki dari kucingnya seakan-akan juga bergerak jadi seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya, ya setelah kita belajar untuk yang menggunakan komputer, saya akan jelaskan bagi yang menggunakan handphone. Oke, ini kucingnya kita pinggirkan sejenak. Kita masukkan sprite baru. Kita pilih cat flying ya. Kucing yang terbang. Kita simpan di atas. Untuk di handphone seperti biasa kita harus buatkan tombolnya ya. Jadi kita tidak bisa langsung menggerakkan sprite-nya. Karena kalau di handphone tidak ada keyboard ya. Full layar. Jadi kita harus menggunakan tombol. Ya. Tombolnya kita akan gambar ya. Kita tidak akan menggunakan sprite yang ada di Scratch. Tapi kita akan gambar. Kita arahkan ke tombol choose a sprite. Lalu kita pilih tombol kuas. Tombol paint. Ya. Kita akan menggambar tombol ke kanan dan ke kiri berbentuk segitiga. Ya. Cara gambarnya kita pilih tombol line,
ya, line untuk membentuk garis. Lalu kita bentuk garis lurus. Setelah itu kita sambungkan dari atasnya ke tengah. Lalu kita sambungkan lagi ke bagian bawah untuk membentuk segitiga seperti ini. Setelah ini langsung kita beri warna dengan perintah fill, tombol fill yang seperti tombol ember cat, kita klik. Tapi di warnanya misalkan tombol ke kanan warna merah, ya. Setelah itu kita tinggal tuangkan warnanya ke sini dan sudah selesai. Kita bisa pindahkan di bagian bawah. Selanjutnya untuk tombol ke arah kiri, ya. Kita bisa tinggal klik kanan dan duplicate tombol yang merah, ya. Tapi ini kita harus putar, ya. Pilihan putarnya ada di sini, di direction. Tapi kalau kita putar di sini, tanda panahnya tetap berputar, tapi di bagian sini tanda panahnya tidak berputar. Jadi kita bisa jadi bingung. Ini tombolnya yang kanan mana, yang kiri yang mana, ya. Jadi kita tetap saja, ya, seperti ini. Yang akan kita putar adalah di kostumnya, ya. Di kostumnya sebelah sini cara putarnya kita pakai tombol select yang bentuk tanda panah. Kita klik segitiganya, lalu kita tarik bagian sini, kita putar ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kiri, ya, untuk membuat dia mengarah kiri. Kita boleh ganti warnanya, ya, atau kita mau warnanya sama tidak masalah, ya. Kita simpan di sini untuk bergerak ke kiri. Itu untuk menggambar tombolnya, ya, bagi yang menggunakan handphone. Selanjutnya kita akan masukkan kode atau perintahnya untuk tombol tanda panah ke kanan, ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah perintah event, yaitu when this sprite click. Jadi kita akan membuat saat tombol yang ditekan, ya, kita akan mengirimkan pesan atau broadcast. Mengirim pesan, message one-nya kita klik, new message, kita kirimkan. Ini karena tanda panah ke kanan berarti move right atau bergerak ke kanan. Jadi saat tombolnya ditekan, dia akan mengirimkan pesan untuk bergerak ke kanan. Yang kiri juga sama, when this sprite click, broadcast, ini move-nya kita ganti jadi new message, kita ketikkan move left karena dia tanda panah ke kiri, ya. Ini move right, ini move left. When this sprite click, broadcast, move right dan move left. Setelah itu kita masuk ke sprite kucing yang terbang. Kita masukkan perintah when I receive atau saat saya menerima perintah atau saat saya menerima pesan move right, ya. Saat saya menerima pesan move right, apa yang dilakukan? Maka kucing ini harus bergerak ke kanan. Untuk bergerak ke kanannya agak sedikit berbeda dengan yang tadi, ya. Kita pakai repeat until, terus ada kondisi di dalamnya, terus nanti perintahnya yang ini, ya. Untuk yang di handphone kita tidak akan pakai repeat until, ya, tapi perintah di dalamnya sama. Kita hanya menggunakan repeat saja, ya, repeat 10, di dalamnya sama, change x by 10, ya. Terus juga untuk yang ke kiri sama, kita duplicate saja. Lalu kita ganti move left, ya. Repeatnya sama, ini kita ganti jadi negatif. Jadi saat tombol tanda panah kanan ditekan, dia bergerak ke kanan. Tanda panah kiri ditekan, dia bergerak ke kiri. Begitu seterusnya. Itu untuk yang menggunakan handphone. Oke. Sekarang kita akan tambahkan lagi satu perintah untuk membuat kedua kucing ini melompat, ya, atau melompat, ya, bergerak ke atas terus nanti turun lagi. Oke, kita mulai dengan kucing yang di bawah, ya. Ini bagi yang menggunakan komputer. Pertama kita akan masukkan perintah events, kita masukkan when key press sama seperti yang tadi. Ini boleh tetap spasi, ya, atau mau misalkan supaya lebih gampang kita pilih up arrow, ya, tanda panah atas supaya dia waktu ditekan dia akan loncat. Selanjutnya perintah yang kita masukkan adalah control. Untuk melompat kita tidak akan menggunakan repeat until, ya, tapi kita akan menggunakan perintah repeat. Repeatnya kita gunakan 2 kali. Kenapa 2 kali? Kita lihat, ya. Repeat yang di atas dan yang di bawah. Lalu kita masukkan perintah motion. Kalau untuk bergerak ke samping, ya, maju mundur, kita menggunakan change x, ya. Sementara kalau lompat kita kan akan ke atas dan nanti turun ke bawah. Berarti yang kita gunakan adalah y, ya. Jadi kita akan menggunakan perintah change y. Kita masukkan satu di sini, kita masukkan satu di sini. Untuk yang ini nilainya tetap positif 10, sementara yang ini kita akan masukkan nilainya negatif. Kenapa? Karena kita mau, ya, saat tombol tanda panah atas ditekan, dia bergerak ke atas, ya, lalu dia langsung turun lagi.
Makanya dia ada repeatnya 2 dan di dalamnya ada langsung change Y-nya tapi berbeda nilai, yang satu positif dan yang satu negatif. Maka hasilnya akan seperti ini. Misalkan kuncinya kita majukan, lalu kita tekan tombol tanda panah atas dan melompat, dia akan naik ke atas, lalu akan segera turun. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa buat dia bergerak ke atas dan juga turun. Itu bagi yang menggunakan komputer ya. Bagi yang menggunakan handphone ya, kita harus buat tombol lagi ya. Kita gunakan tombol, misalkan kita tinggal duplikat tombol yang sudah ada ya. Seperti tadi kita klik kostum ya, kita tinggal putar dia ke atas menggunakan tombol ini. Kita putar supaya nanti segitiganya mengarah ke atas. Nah, kalau sudah kita simpan di sini. Oke, ini bisa disesuaikan posisinya. Ya, selanjutnya tombol tanda panah atas ya, tombol yang ini perintahnya kita masukkan. Ini when this right click sama ya, lalu broadcastnya kita ganti new message jadi move, atau kita pilih jump, ketik jump ya. Setelah itu kita pilih sprite kucingnya, kita masukkan perintah event when I receive jump, lalu masukkan perintahnya sama seperti tadi, repeat, repeat di dalamnya ada change x y ya, kita masukin repeat 2 kali ya, ini untuk ke atas, ini untuk ke bawah. Di dalamnya ada change y 10 untuk yang ke atas, dan nanti ini jadi negatif 10 untuk yang ke bawah. Maka hasilnya sama seperti kucing yang di bawah. Kita gerak ke kanan, ke kiri, maju mundur, kita ke atas, dia akan melompat dan akan turun lagi. Seperti ini. Oke, itu untuk yang menggunakan handphone. Jadi sama ya, sebetulnya perbedaannya bagi yang menggunakan handphone dan komputer sama-sama saja. Ada kesulitan, ada kemudahannya, ada yang perintahnya lebih singkat. Kalau di komputer, kalau di handphone harus buat tombolnya ya, tapi kalau di handphone tidak harus pakai repeat until perintahnya, tidak harus panjang, tinggal pakai repeat dan seterusnya. Jadi ada perbedaan tapi kedua-duanya sama ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana menggerakkan sprite ya, menggunakan keyboard ya. Terkhusus kita menggunakan X dan Y, titik koordinat X dan Y dalam menggerakkannya, bukan menggunakan ya. Untuk menggunakan handphone seperti ini, komputer seperti ini, dengan menggunakan handphone seperti ini. Oke, jangan lupa di save file, save to your computer ya, supaya filenya nanti tidak hilang ya, karena ini akan kita gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Silahkan dicoba. Mudah-mudahan kalian bisa explore lebih dalam lagi ya, supaya kalian makin bisa. Oke, kalau gitu selamat mencoba.